Assalamualaikum, selamat datang di kuliah daring perpetaan. Saya Almavita Sofia akan membimbing kalian di kelas ini. Kita akan mengenal sudut dan pengukurannya. Vertical angle atau sudut tegak. Kita tahu bahwa setiap besaran itu mempunyai satuan. Demikian juga dengan sudut. Sudut mempunyai satuan ukuran. Yang pertama adalah satu putaran sama dengan 360 derajat. 1 derajat sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Pada kebanyakan survei, sudut diukur menggunakan transit atau theodolit, atau juga total station. Meskipun sudut juga bisa diukur dengan klinometer, sextant atau sextant yang biasa dipakai pada survei hidrografik atau kompas, tetapi itu semua presisinya adalah kurang atau rendah. Sudut tegak yang biasa dipakai untuk koreksi jarak pada kemiringan atau penentuan ketinggian mengacu kepada yang pertama horizon, yaitu dengan sudut plus atau ke atas atau minus yaitu ke bawah. Yang kedua adalah zenith, dan yang ketiga adalah nadir. Zenith dan nadir adalah istilah yang menjelaskan tentang titik pada suatu ruang celestial, yaitu suatu ruang atau jejari tanpa batas yang sangat besar yang tengahnya berada di pusat bumi. Zenith terletak langsung di atas pengamat, dan nadir terletak langsung di bawah pengamat. Zenith, nadir, dan pengamat berada di garis tegak yang sama. Berikut adalah arah acuan untuk sudut tegak yang meliputi horizontal atau horizon, zenith, dan nadir. Jika pengamat menggunakan theodolit, maka akan ada garis horizontal atau garis datar serta garis vertikal atau garis tegak. Garis horizontal itu menandakan adanya arah horizon, sedangkan garis vertikal menandakan arah zenith dan arah nadir. Plus vertical angle akan terjadi jika ada tambahan sudut ke atas, sedangkan minus vertical angle akan terjadi jika ada tambahan sudut ke arah bawah. Sudut zenith adalah sudut yang terbentuk dari arah zenith dan sudut vertikal yang ke atas. Sementara sudut nadir adalah sudut yang terbentuk dari arah nadir dan sudut vertikal atau sudut tegak yang mengarah ke bawah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa survei melibatkan pengukuran lokasi dari fitur tanah secara fisik relatif terhadap fitur lainnya dan juga relatif terhadap acuan yang telah terdefinisi di permukaan bumi. Sistem acuan bumi terdiri dari pembagian permukaan bumi yang dinotasikan atau diwakili oleh garis geografik berupa garis bujur dan garis lintang. Latitude atau garis bujur membentang antara timur ke barat dan sejajar dengan garis ekuator. Garis bujur dibentuk dengan cara memproyeksikan sudut latitude dari pusat bumi ke permukaannya. Garis bujur sendiri diukur dari pusat bumi ke arah utara atau selatan dari bidang ekuator dengan maksimum sudutnya adalah 90 derajat. Longitude atau garis lintang terbentang antara utara hingga ke selatan, bertemu di kutub. Garis lintang dibentuk dengan cara memproyeksikan sudut lintang pada ekuator ke permukaan bumi. Sudut lintang sendiri diukur dari pusat bumi ke arah timur atau barat dari bidang
lintang 0 derajat yang terletak di Greenwich, Inggris, yang mana besar sudutnya maksimum adalah 180 derajat. Garis di atas permukaan bumi yang menghubungkan antara kutub utara dan selatan dinamakan meridian. Semua garis lintang adalah meridian. Istilah meridian lebih presisi dijelaskan, yaitu sebuah garis yang terbentuk dengan antara perpotongan bidang permukaan bumi yang di dalamnya terdapat sumbu rotasi bumi. Meridian yang telah disebutkan sebelumnya ini dinamakan meridian geografik. Ada juga meridian magnetik yang sejajar terhadap arah yang diambil oleh jarum magnet kompas yang berputar bebas. Jika meridian geografik sifatnya tetap, maka meridian magnetik bervariasi dengan waktu dan lokasi. Grid atau kisi-kisi meridian adalah garis-garis yang sejajar terhadap grid reference meridian atau meridian acuan. Pada survei skala kecil, maka arah meridian biasanya diasumsikan dan survei mengacu kepada arah asumsi tersebut. Jika sudut tegak mengacu kepada garis horizontal atau garis datar, yaitu plus atau minus, atau pada sudut atau garis vertikal, yaitu dari zenit atau nadir, maka kita lihat arah horizontal mengacu kepada meridian. Gambar berikut menunjukkan meridian geografik yang juga dikenal sebagai meridian longitude yang bertemu di kutub dan grid meridian yang sejajar dengan meridian pusat. Sudut horizontal biasanya diukur dengan teodolit atau total station dengan presisi biasanya berkisar antara 1 hingga 20 detik lengkungan. Sudut bisa diukur antara garis yang membentuk lintasan tertutup, antara garis yang membentuk lintasan terbuka, atau antara suatu garis dan suatu titik yang mana lokasi titik tersebut akan ditentukan. Pada poligon tertutup yang terdiri dari n sisi, maka jumlah sudut interior atau sudut dalamnya itu sebesar n-2 dikalikan 180 derajat. Misalnya poligon tertutup dengan 5 sisi, maka jumlah sudut dalam atau sudut interiornya berapapun besarnya akan sama dengan 5 dikurangi 2 dikalikan 180 derajat atau sama dengan 540 derajat. Meskipun demikian, di lapangan biasanya totalnya kurang atau lebih sedikit dari n-2 dikalikan 180 derajat. Dan itu tergantung dari surveyornya untuk menentukan apakah error dari sudut angular itu masih dalam toleransi yang ditetapkan untuk survei. Sudut eksterior atau sudut luar berlawanan dengan sudut dalam atau interior. Umumnya sudut luar diukur untuk memeriksa, hanya sekedar memeriksa sudut dalam yang ada. Ada juga istilah sudut deflection angle atau sudut belok, yang mana sudut ini diukur dari perpanjangan back line ke forward line.
Sudutnya diukur bisa ke kiri atau ke kanan dari garis proyeksi. Arah kiri atau kanannya itu harus ditunjukkan bersamaan dengan angkanya. Dimungkinkan juga untuk mengukur perubahan pada arah, yaitu dengan cara mengamati atau membidik langsung backline dan kemudian bergerak ke kiri atau ke kanan hingga menuju forward line. Azimut adalah jarak arah dari suatu garis yang diberikan oleh sudut yang diputar searah jarum jam dari utara meridian. Besarnya azimut berkisar antara 0 derajat sampai 360 derajat. Pada perhitungan biasanya ditemui angka yang melebihi nilai 360 derajat. Maka caranya adalah dengan menguranginya sebesar 360 derajat. Gambar di sebelah ini mengilustrasikan konsep azimut, yaitu dengan menunjukkan 4 arah garis dengan tambahan terhadap 4 kardinal arah, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Biring adalah arah dari suatu garis yang diberikan oleh sudut tajam yang terbentuk antara garis itu dan meridian. Sudut biring yang bisa diukur searah atau melawan jarum jam dari ujung utara atau selatan meridian selalu dilengkapi atau ditandai dengan huruf yang menyatakan lokasi kuadran di mana garis itu berada, yaitu northeast atau timur laut, northwest atau barat laut, southeast atau tenggara, dan southwest atau barat daya. Gambar berikut menjelaskan konsep biring dan menunjukkan desain dari 4 arah garis. Sebagai tambahan, 4 arah kardinal biasanya didesain dengan istilah ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Sebagai contoh, ke barat bisa dituliskan menjadi N90 derajat W atau S90 derajat W. Kita lihat lagi gambar tentang konsep azimut. Terlihat bahwa arah azimut dan biring pada kuadran NE angkanya sama, yaitu untuk garis 0 ke 1 azimutnya adalah 50 derajat dan biringnya adalah N50 derajat E. Pada kuadran SE terlihat bahwa garis 0 ke 2 punya azimut 121 derajat dan punya biring atau sudut tajam dari meridian sebesar S59 derajat E. Di kuadran SW, azimut dari garis 0 ke 3 adalah 202 derajat dan biringnya S22 derajat W. Di kuadran NW, azimutnya antara garis 0 ke 4 adalah 325 derajat dan biringnya adalah N35 derajat W. Untuk mengubah dari azimut ke biring, maka pertama-tama tentukan huruf kuadran yang sesuai. Misalnya, yang pertama, untuk 0 sampai 90 derajat, maka gunakan NE atau kuadran 1. Untuk sudut 90 derajat sampai 180 derajat, gunakan SE atau kuadran 2. Untuk 180 derajat sampai 270 derajat, gunakan SW atau kuadran 3. Dan yang terakhir, untuk sudut 270 derajat hingga
360 derajat, gunakan NW atau kuadran keempat. Kemudian tentukan angka numerik dengan hubungan sebagai berikut. Untuk kuadran NE, maka piring sama dengan azimut. Untuk kuadran SE, maka nilai piring sama dengan 180 derajat dikurangi azimutnya. Untuk kuadran SW, maka besarnya piring adalah azimut dikurangi 180 derajat. Sedangkan untuk kuadran NW, maka besarnya piring adalah 360 derajat dikurangi azimut. Yang terakhir tentang reverse direction atau arah balik. Setiap garis mempunyai dua arah. Garis yang terlihat pada gambar di bawah punya arah AB atau dia juga punya arah BA. Dalam survei, suatu arah disebut maju jika ia diorientasikan searah dengan arah lapangan. Jika sebaliknya atau arahnya dibalik, maka dinamakan arah balik. Penentuan arah maju atau arah balik biasanya bebas, terserah kepada pengamat. Tetapi jika lebih dari satu garis yang digunakan, maka penentuan arah maju atau arah balik tersebut harus konsisten untuk semua garis. Pada gambar di tengah, garis AB punya piring N62 derajat 30 menit E, yang mana garis BA punya piring S62 derajat 30 menit W, yang merupakan kebalikan dari piring. Dalam hal ini, N dan E berubah menjadi S dan W, serta angka numeriknya yaitu 60 derajat 30 menit tidak berubah. Pada gambar di samping kanan, garis CD punya azimut 128 derajat 20 menit. Dengan menganalisis sketsa secara cepat, maka diambil kesimpulan bahwa azimut dari DC adalah 308 derajat 20 menit. Yaitu untuk mengubah atau membalik azimut, maka cukup tambahkan angka 180 derajat pada arah aslinya. Jika azimut aslinya lebih besar dari 180 derajat, maka kurangkan 180 derajat dari arah tersebut. Faktor kunci yang harus diingat adalah bahwa azimut maju atau mundur itu harus berbeda 180 derajat. Demikian materi yang bisa disampaikan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe saluran YouTube ini. Saya Yusuf Alma, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kuliah daring perpetaan lainnya. Wassalamualaikum